arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri wa ta'abbudan bi tilawati. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizalamin lil 'abid. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Seabdal-abdalnya zikir adalah la ilaha illallah dan seabdal-abdalnya doa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman maupun nikmat Islam. Nikmat yang kita sadari maupun yang nikmat yang kita tidak sadari. Salawat berangkaikan salam marilah kita sanjungkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Indri, semoga Allah melindunginya dan semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman kelas D reguler PAI yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ikhwatun itu adalah bersaudara. Fa aslihu, maka saling islah, saling memperbaikilah, baina akhwaykum, di antara kalian, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ikhwah diambil dari kata akhun yang artinya ada kaitan saudara. Uwah Islamiyah yaitu persaudaraan sesama muslim. Wajib kita jaga karena manusia hidup bersosialisasi. Yang mana harus membutuhkan lawan teman, harus membutuhkan komunikasi. Jadi tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tidak bisa hidup masing-masing. Kenapa? Karena manusia makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 46. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizalamin lil 'abid. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asa, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya ditanggung dirinya sendiri. Wa ma rabbuka, dan Tuhanmu tidak sama sekali bizalamil abid, zalim terhadap hamba-hambanya. Tafsir Al-Mukhtasar, markas tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid. Allah menjelaskan keadilannya terhadap para hambanya. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh dengan mentaati Allah, maka manfaat dari amalannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat buruk
dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudarat dari keburukannya itu akan kembali. Ada 5 dasar ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, saudara kandung atau saudara seketurunan. Seperti pada ayat yang berbicara dengan kewarisan atau keharaman mengawini orang-orang tertentu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 23, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapamu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Yang kedua, saudara yang dijalan dengan ikatan keluarga, seperti bunyi doa Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Yang ketiga, saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama, seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud, yaitu saya ambil contoh saudara sebangsa, setanah air, se-Indonesia. Kita semua bersaudara, apapun itu agamanya, apapun itu golongannya. Ketika berbicara bangsa, negara, kita semua bersaudara. Yang keempat, saudara semasyarakat walaupun berselisih paham. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku punya seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepada dia, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Quran surat As-Sad ayat 23. Saudara semasyarakat walaupun berselisih paham, yaitu saya ambil contoh, mungkin ada yang berpaham Asy'ari, ada yang berpaham. Persaudaraan ini akan terlihat kuat jika umat muslim semuanya bersatu. Sebagaimana lidi itu akan kuat jika dikumpulkan, jika bersatu semuanya. Kalau lidi satu saja, itu tidak akan mampu menyapu semua kotoran. Tapi jika lidi itu bergabung, maka akan bersihlah semua kotoran-kotoran. Begitu pula umat muslim, jika bersatu, apapun itu golongannya, apapun itu markasnya, apapun itu ormasnya, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, jika bergabung maka akan terbuat atau akan tergolongkan menjadi umat yang kuat. Sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, seorang yang masih muda, seorang raja, sultan yang masih muda tetapi bisa menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena beliau bisa menyatukan semuanya umat muslim. Semuanya bertoleransi, dari masyarakat kecil hingga masyarakat besar. Semuanya saling menghargai, saling tolong-menolong. Maka akan terbuatlah atau terciptakan umat yang kuat, sehingga Konstantinopel takluk di bawah Kesultanan Muhammad Al-Fatih. Pada dasarnya, bersatunya umat muslim tiada lain pada sholat berjamaah, pada pengajian-pengajian, pada sholat Jumat. Disitulah umat muslim ditakuti. Disitulah umat muslim bersatu. Hanya terdapat tempat-tempat tertentu umat muslim bersatu. Maka jangan tinggalkan sholat berjamaah, jangan tinggalkan pengajian, jangan tinggalkan dakwah-dakwah Islamiyah, halakoh-halakoh Islamiyah. Kenapa? Karena akan berkurang pengetahuan, karena akan menimbulkan kebencian kepada ulama-ulama, para habaib, para kiai, karena minimnya ilmu. Karena
minimnya pengetahuan karena jauh dari ulama, jauh dari para habaib, maka akan terciptakan benci. Rasulullah SAW bersabda, kun aliman, jadilah orang alim, atau muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu, orang yang menimba ilmu, atau sami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, hadir-hadir di pengajian, hadir-hadir di halaqah-halaqah Islamiyah, atau muhibban, kalau tidak bisa jadi alim, tidak bisa jadi murid, tidak bisa mencintai, maka jadilah orang yang mencintai ilmu, mencintai orang yang mempunyai ilmu. Wala takun kal khamsah, jangan jadi orang yang kelima, patahlik, maka engkau hancur. Rubbama iktafaitu bihada. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya para subscriber atau teman-teman saya yang mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kebenaran dalam tutur kata saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.